Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Frianto, biasa dipanggil Efri dengan NIM 2602320052. Saya dari kelompok 6, kelas DKIDA, jurusan Teknik Industri. Pada final exam mata kuliah Kewarganegaraan ini, dengan dosen pengampu Ibu Oki Hermawati, STH MPDK, kami mengangkat Project Based Learning Karakter Building Kewarganegaraan dengan judul Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas untuk Meningkatkan Kesadaran Lingkungan di Daerah Perkotaan, sesuai dengan SDGs nomor 12. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan membahas beberapa topik pembahasan, mulai dari yang pertama ada latar belakang, kemudian yang kedua ada rumusan masalah, kemudian yang ketiga adalah hasil temuan di lapangan, kemudian yang keempat adalah solusi permasalahan, dan yang kelima adalah refleksi pribadi, dan yang terakhir ataupun yang keenam adalah kesimpulan. Nah, masuk ke yang pertama itu terkait latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa sampah itu merupakan masalah global yang memerlukan perhatian serius, termasuk di Indonesia, karena memang Indonesia itu merupakan negara dengan nomor 4 populasi tertinggi di dunia. Nah, sehingga Indonesia ini termasuk penghasil sampah terbesar seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa pertumbuhan penduduk dan juga kepadatan penduduk itu terjadi di perkotaan, sehingga perkotaan ini menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah akibat tingginya tingkat konsumsi produksi sampah. Nah, di sini saya sudah ada data terkait tren produksi sampah nasional yang saya dapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2025. Terlihat bahwasannya dari 2020 sampai dengan 2023 itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan di tahun 2024 itu memang terjadi penurunan, akan tetapi masih cukup tinggi untuk angka produksi sampahnya. Nah, jika kita tinjau secara sebaran geografis timbulnya sampah ini, terlihat bahwasannya kota-kota besar di Pulau Jawa itu menjadi penyumbang ataupun kontributor utama dari produksi sampah nasional tersebut. Nah, sebanyak 33% juga sampah nasional itu tidak terkelola di tahun 2022. Artinya sekitar 22,8 juta ton itu tidak terkelola dengan baik. Nah, sehingga hal ini juga berdampak kepada pencemaran lingkungan dan juga risiko kesehatan. Nah, hal ini setelah kami lakukan studi literatur dari penelitian sebelumnya dan juga kami amati di lapangan, akar masalah dari pengelolaan sampah ini ada beberapa, termasuk infrastruktur pengelolaan yang masih terbatas, kemudian juga kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan, kemudian minimnya insentif untuk pengelolaan mandiri, sehingga diperlukan solusi berbasis masyarakat yang sesuai dengan SDGs 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu kelompok kami mengangkat judul dari proyek kami ini yaitu pengelolaan sampah berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran di lingkungan perkotaan. Nah, masuk yang kedua, di sini ada rumusan masalah. Jadi di sini kami mencanangkan 3 rumusan masalah dari proyek kami. Mulai dari yang pertama itu adalah bagaimana kondisi pengelolaan sampah saat ini di kota yang diteliti. Kemudian bagaimana pengelolaan sampah berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah bagaimana kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dapat mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan sesuai dengan SDGs nomor 12. Nah, di sini masuk ke yang ketiga yaitu hasil temuan di lapangan, yang mana di sini pada proyek kali ini kami dari kelompok 6 melakukan wawancara ke beberapa narasumber, di antaranya ada pihak bank sampah, kemudian juga ada warga, kemudian ada ketua RT, kemudian ada ahli dari lingkungan, dan juga yang terakhir kami melakukan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup. Saya mendapatkan amanah untuk melakukan wawancara kepada pihak bank sampah, yang mana bank sampah yang saya lakukan wawancara ini adalah Bank Sampah PCK RW 01 Sunterjaya yang berlokasi di Jakarta Utara, dan berdasarkan hasil riset saya di Google itu merupakan salah satu bank sampah yang aktif di Jakarta Utara. Dan untuk waktu pelaksanaannya sendiri itu dilakukan pada 19 April 2025 dari pukul 9.30 WIB sampai dengan 10.30 WIB. Nah, untuk narasumbernya sendiri ini ada 3, itu ada Bu Ayu selaku ketua dari bank sampahnya, kemudian juga ada Ibu Pani selaku dari sekretaris, dan juga ada Ibu Susi selaku bendahara. Nah, di sini ada beberapa hasil yang saya temukan di lapangan. Mulai dari yang pertama itu adalah kondisi pengelolaan sampah saat ini. Jadi memang rata-rata jumlah sampah yang dihasilkan dari RW 01 itu bermula dari rumah, yang mana di sini juga bank sampah memiliki program pilah sampah yang sering disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan pilah sampah ini dari pihak bank sampah membagi sampahnya itu menjadi organik dan non-organik, sehingga ibu rumah tangga itu sudah tahu terkait pembagian dari sampah-sampah tersebut. Nah, untuk saat ini
sampah organik itu dijadikan pupuk komposit. Untuk pupuk kompositnya sendiri bisa dilakukan secara mandiri di rumah atau bisa dilakukan di bank sampahnya itu sendiri. Nah, kemudian untuk yang non-organik seperti botol plastik, kemudian juga bungkus kemasan itu kan dijadikan produk jadi. Untuk botol itu, untuk botol terutama itu dijadikan meja, kemudian juga untuk bungkus dari kemasan itu dijadikan roster. Nah, untuk sampah-sampah non-organik yang tidak bisa diolah menjadi produk jadi ataupun belum bisa diolah oleh bank sampah PCK RW01 Sunterjaya ini, itu akan dibuang ke TPU, sehingga dengan demikian secara pembuangan sampah itu lebih sedikit volumenya. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah terkait kegiatan-kegiatan yang ada di bank sampah PCK RW01 Sunterjaya. Itu mulai dari yang pertama adalah sosialisasi pilah sampah kepada masyarakatnya, kemudian juga melakukan edukasi pelajar dan juga warga, terutama ibu rumah tangga, yang hal ini bertujuan untuk mensosialisasikan program-program dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya pengolahan sampah di lingkungan rumah. Kemudian juga dari pihak kader dan juga pengurus dari bank sampah itu sendiri ada dilakukan training dan juga studi banding yang bertujuan untuk menambah wawasan bagi kader-kader dari bank sampah, dan juga studi banding ini bertujuan untuk menambah wawasan terkait pengelolaan sampah di tempat lain itu seperti apa. Nah, kemudian di bank sampah yang saya wawancara juga melakukan produksi barang jadi, yang mana untuk roster itu diproduksi di hari Rabu dan juga hari Kamis, sedangkan untuk hari lainnya yaitu hari Senin, hari Selasa, kemudian juga hari Jumat dan hari Sabtu itu hanya dilakukan penimbangan untuk penjualan sampahnya itu sendiri dari masyarakat ke bank sampah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penjualan barang jadi. Nah, untuk penjualan barang jadi ini sementara masih menggunakan pembelian langsung di bank sampah PCK RW01 Sunterjaya. Nah, kemudian di sini terkait yang ketiga itu adalah kolaborasi bank sampah dengan pihak luar, yang mana untuk pemerintah ke bank sampah. Jadi pemerintah ini menyediakan peraturan dan juga anggaran untuk pengembangan bank sampah, dan juga pemerintah itu bisa menggandeng bank sampah untuk melakukan edukasi di sekolah dan di komunitas. Dan juga untuk bank sampah ke sektor swasta, jadi perusahaan menyediakan dana CSR untuk kebutuhan prasarana seperti mesin pres dan juga mesin pengolahan sampah lainnya, dan perusahaan ini juga bisa dijadikan mitra bisnis. Jadi perusahaan itu menjual sampahnya ataupun memberikan sampahnya. Kalau di PT Astra Daihatsu berdasarkan wawancara kemarin memang itu dihibahkan untuk sampahnya dan diolah dan dijual oleh bank sampah itu sendiri untuk kebutuhan operasionalnya. Nah, kemudian di sini juga untuk perusahaan-perusahaan swasta yang sudah terafiliasi ataupun berkolaborasi dengan bank sampah PCK RW01 Sunterjaya, itu ada PT Astra Honda Motor, kemudian juga ada PT Astra Daihatsu, kemudian juga ada PT Astra Internasional, dan ada Nutrisari. Nah, kemudian untuk kolaborasi antara bank sampah dan masyarakat, jadi bank sampah ini memberikan pelatihan terkait cara memilah dan juga daur ulang sampah, sehingga masyarakat ini secara tidak langsung sudah berkontribusi dalam pengelolaan sampah, dan juga masyarakat ini mendapatkan uang karena memang untuk mengumpulkan dan menjual sampahnya kepada bank sampah. Nah, kemudian selain dari itu, di sini juga yang poin keempat ada tantangan terkait pengelolaan sampah yang dihadapi oleh bank sampah. Di antaranya yang pertama adalah warga RW01 itu termasuk nomaden, karena memang banyak rekan-rekan ataupun warga di sana itu yang ngekos, yaitu pendatang, sehingga untuk mengetahui program-program yang ada di bank sampah itu kemungkinan besar belum tahu, sehingga dari pihak bank sampah itu harus melakukan sosialisasi ulang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kurangnya raw material. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kurangnya support pemerintah terhadap pendanaan. Jadi untuk melakukan operasionalnya itu masih murni dari hasil penjualan saham, sehingga dari pemerintah pun juga harapannya nanti bisa memberikan pendanaan jika ada tamu dari kepemerintahan untuk konsumsi dan lain sebagainya. Itu harapan dari pihak bank sampah dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Nah, kemudian selanjutnya dari permasalahan-permasalahan tadi, di sini saya menawarkan beberapa solusi, mulai dari solusi yang jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang mana di sini untuk jangka pendek, jadi bank sampah bisa melakukan sosialisasi secara berkala terkait program-program yang ada di bank sampah. Kemudian juga bank sampah bisa melakukan kegiatan pelatihan daur ulang sampah dan penyuluhan pemilahan sampah kepada anak-anak dan ibu rumah tangga. Kemudian juga bank sampah bisa menyediakan fasilitas tambahan seperti tempat sampah terpilah di titik-titik yang strategis. Nah, kemudian yang keempat adalah menyempurnakan program insentif, yang mana hal ini bisa memacu semangat dari warga RW01 Sunterjaya. Nah, untuk yang berikutnya ini adalah untuk solusi jangka panjang. Jadi bank sampah bisa mendorong lebih banyak perusahaan di sekitar Sunterjaya
berjaya untuk terlibat sebagai mitra dalam program CSR. Nah, kemudian Bank Sampah bisa mengadakan pelatihan manajemen bank sampah bagi pengurus dan kader lingkungan. Untuk pelatihannya sendiri bisa pelatihan keuangan, juga pelatihan operasional dan pemasaran, sehingga nantinya bank sampah ini bisa survive terus ke depannya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah mendorong inovasi produk hasil daur ulang. Nah, kemudian di sini masuk ke poin yang berikutnya terkait refleksi pribadi yang saya dapatkan berdasarkan BGA yang ada di mata kuliah kewarganegaraan ini, yang mana di sini dari project yang kami lakukan, terutama saya yang melakukan wawancara kepada bank sampah, itu dari poin adaptability saya belajar bahwa kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan juga tantangan itu sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program sosial di masyarakat. Nah, kemudian terkait poin kolaborasi, saya menyadari bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada kolaborasi antara warga, pengurus, pemerintah, dan pihak swasta. Nah, selanjutnya di sini terkait social awareness. Di sini saya memahami bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga membentuk kesadaran sosial dan budaya hidup bersih sejak dini. Nah, kemudian yang berikutnya ada di sini adalah kesimpulan dari proyek yang kami lakukan. Jadi di sini ada 3 kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah. Mulai dari yang pertama adalah kondisi pengelolaan sampah di kota yang diteliti, khususnya di Jakarta Utara, Balikpapan, dan BSD, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah sudah mulai terstruktur. Namun, masih banyak tantangan besar seperti rendahnya kesadaran warga dalam memilah sampah, terbatasan sarana, dan kurangnya edukasi berkelanjutan. Yang kedua, pengelolaan sampah berbasis komunitas seperti bank sampah itu terbukti mampu meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat. Kegiatan edukatif, sistem tabungan sampah, dan pelatihan daur ulang secara langsung mendorong masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan anak-anak, untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mengubah kebiasaannya dari membuang sampah sembarangan, sekarang memilah sampah guna untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan dari sampah yang diproduksi di rumah tangga tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta berperan penting dalam membangun sistem pengolahan sampah yang berkelanjutan. Dukungan dari pemerintah dalam bentuk regulasi, fasilitas, dan edukasi, serta partisipasi sektor swasta melalui program CSR lingkungan menjadi kekuatan utama dalam mendorong tercapainya target SDGs, khususnya SDG nomor 12, yaitu konsumsi dan produksi sampah yang bertanggung jawab. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan terkait proyek yang kami lakukan dari kelompok 6. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya tuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.